Selamat pagi anak-anak. Pembahasan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu mengembangkan bakat dalam eksposisi. Sebelum kita memahami arti dari eksposisi, terlebih dahulu kita pelajari tujuan dan manfaat dari teks eksposisi. Jadi, tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan dapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Dan manfaat dari teks eksposisi bagi siswa yaitu siswa dapat memaparkan informasi yang dimilikinya untuk diketahui oleh banyak orang dalam sebuah teks. Jika tadi kita telah mengetahui tujuan dan manfaat dari teks eksposisi, selanjutnya yaitu memahami materi pembelajaran mengenai definisi teks eksposisi, ciri-ciri dari teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah penulisan teks eksposisi, dan unsur kebahasaan teks eksposisi yang bertujuan agar siswa bisa mengidentifikasi tesis, argumen dalam teks eksposisi, serta bisa membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Teks ini tidak ditulis sembarangan, melainkan dibuat dengan deretan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi, ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya dikategorikan sebagai teks eksposisi jika kalimat di dalamnya termuat ciri-ciri seperti berikut. Tulisan yang dijelaskan singkat, kalimat padat, akurat, berusaha menjelaskan sesuatu, serta gaya bersifat informatif, memiliki fakta yang dipakai sebagai alat distribusi. Fakta dipakai sebagai alat konkretasi, umumnya menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Ada 4 bagian yaitu judul, pernyataan umum atau tesis, argumentasi atau alasan, dan penegasan ulang. Pada judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Selanjutnya yaitu pernyataan umum atau tesis. Pada bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Kemudian argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah dikemukakan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Selanjutnya yaitu penegasan ulang, pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Kemudian kaidah penulisan teks eksposisi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Kemudian menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Kemudian memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yaitu adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung.
Kemudian membuat kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun dengan baik, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Terakhir yaitu membuat simpulan. Sesuai dengan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Ada 3 unsur kebahasaan pada teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kedua yaitu nomina, kata kerja dan kata verba. Selanjutnya yang ketiga yaitu konjungsi atau kata penghubung. Sekian pembelajaran mengenai teks eksposisi. Semoga siswa dapat mengembangkan bakat dalam eksposisi dan bisa mengidentifikasi struktur teks eksposisi berdasarkan materi yang telah ditelaah. Semangat belajar menjadi generasi yang bermanfaat. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.